perkenalkan, nama saya Muhammad Hilal Huda Fadullah. Teman-teman bisa memanggil saya Huda. Asal saya dari kota Semarang. Kebetulan saya saat ini menjabat sebagai Ketua Pelaksana Harian dari Komunitas Sahabat Difabel dan Rumah Difabel di kota Semarang. Saya bergabung di Rumah Difabel ini, di Komunitas Sahabat Difabel ini sejak tahun 2016. Pada saat itu, saat awal mula juga saya memasuki bangku di perkuliahan, karena saat itu saya juga bertanya-tanya apakah ada sih yang sama seperti saya selain saya gitu. Akhirnya saya iseng-iseng cari di media sosial, cari di media internet. Ternyata di kota Semarang ada suatu komunitas yang benar-benar mewadahi teman-teman penyandang disabilitas. Adalah komunitas sahabat difabel dengan semua ragam penyandang disabilitas ada di sini. Kalau motivasi mendirikan komunitas ini, kebetulan dari pemilik founder kami adalah Ibu Noviana Dipiantari, karena pada saat itu Ibu Novi beserta para orang tua yang memiliki anak penyandang disabilitas berkeluh kesah bagaimana sih cara mendidik anak-anak yang memiliki penyandang disabilitas. Komunitas ini berdiri 2014, kemudian saat itu kami masih dikatakan nyemper di halaman Balai Kota Semarang, dan semakin banyaknya anggota kami, kemudian setelah 2 tahun akhirnya Bunda Novi ini menghubungi salah satu pegiat sosial juga di kota Semarang, yaitu Bu Grace, dokter gigi. Terus nanya, Bu, apakah ada suatu rumah atau suatu tempat yang bisa kami tempati, kami tinggali untuk kami bisa berkarya, bisa mengeluarkan bakat-bakat kami para penyandang disabilitas. Nah, saat itu tanpa berpikir panjang, Bu Grace menawarkan suatu rumah yang berada di Jalan MT Haryono 266. Bunda Novi juga dibantu oleh salah satu relawan mengecek nih di MT Haryono apakah rumahnya pas untuk kami atau tidak. Ternyata setelah kami cek, ternyata rumah ini posisinya berada di pinggir jalan, kemudian 2 lantai dan halamannya sangat luas sekali. Tambah berpikir panjang, kami menerima tawaran Bu Grace, dan aja tempat ini sebagai wadah untuk teman-teman berkarya dan kami didik mereka agar lebih mandiri lagi. Ternyata di masyarakat sendiri di kota Semarang sendiri itu juga berkeluh kesah nih terhadap anak didiknya kan. Karena setelah mereka telah lulus dari SLB dan YPAC, para orang tua ini juga bingung anaknya mau dikemanakan setelah lulus, sedangkan di dunia kerja banyak masih perusahaan-perusahaan yang belum 100% menerima para penyandang disabilitas. Jadi kalau di tempat kami semua ragam penyandang disabilitas kami terima. Itu kenapa kami terima, agar teman-teman sesama penyandang disabilitas pun juga bisa mengenali teman yang lain. Dalam arti jika kita penyandang disabilitas fisik bertemu dengan teman-teman netra, apa sih yang mesti kita lakukan, apa yang bisa kita bantu. Kemudian sebaliknya dengan netra pun, dengan kami disabilitas fisik harus seperti apa. Nah, itu bisa dikatakan kita juga bisa bersinergi satu sama lain. Jadi bisa mengenal apa tuh kekurangan mereka, bisa mengenal kelebihan mereka. Dan dari situlah nanti muncul ide-ide kreatif dari teman-teman sendiri. Untuk usia, karena kami fokus kepada mereka yang sudah lulus dari SLB dan YPAC, jadi rentan usianya dikatakan 18 tahun ke atas. Untuk batas waktu, kebetulan kami tidak pernah memberikan batas waktu kepada teman-teman. Kalau teman-teman penyandang disabilitas ini agar mengetahui potensinya apa yang dia miliki, itu tidak bisa berpatokan dengan waktu, karena dengan
ragam disabilitas yang sama, kemudian dengan usia yang sama, ternyata ada yang bisa dengan cepat sekali, ada yang masih lambat sekali. Jadi untuk waktu bisa dikatakan kami tidak pernah berpatokan. Semisal nih masuk ke dunia kerja, mereka bisa beradaptasi di lingkungan yang baru. Kegiatan sehari-hari kami di sini adalah fokus ke pemberdayaan. Jadi dari kelas hari Senin sampai hari Jumat kami fokus kepada minat dan bakatnya adik-adik. Jadi dari kelas public speaking, kemudian kelas fotografi, kemudian attitude, kemudian kelas pembuatan telur asin, kemudian komputer, terus baca tulis hitung, terus mengenal mata uang. Kami gitu di sini. Rata-rata bisa dikatakan tidak ada, karena mereka sesuai dengan minat dan bakatnya mereka. Jadi kesukaan mereka, apapun keahliannya mereka yang mereka sukai lah, itu baru kami benar-benar didik, benar-benar kami latih seperti itu. Jadi selama ini kami para teman-teman pengajar, teman-teman perawat, setiap kita tanya, susahnya mungkin pas saat awal-awal saja. Jadi mungkin masih pengenalan awal, mereka belum mengenal apa sih itu mesin jahit, apa sih itu komputer. Nah, setelah mereka mengenal, ternyata potensinya sangat besar sekali. Jadi kami di sini benar-benar pure berdiri sendiri, tidak ada bantuan dari dana pemerintah. Jadi masa sulit kami adalah itu saat penggalangan dana. Karena saat sebelum pandemi biasanya kami bisa sering pameran, buka stand di berbagai tempat. Kemudian saat COVID melanda, kita tidak boleh berkerumun, kemudian tidak boleh membangun satu sama masyarakat yang lain. Nah, itu pendapatan kami yang benar-benar bisa full dari pameran itu sangat turun drastis. Jadi saat awal pandemi, kami pun dengan para pengurus, dengan para relawan juga merasa bingung. Anak didik kami harus seperti apakah, karena tidak boleh tatap muka, terus harus dirumahkan selama kurun waktu yang bisa dikatakan 3 bulan, 8 bulanan. Nah, kan anak didik kami pun dengan pola seperti harus menggunakan media Zoom atau Google Meet tuh, kami juga mencobanya, tapi tidak bisa seefisien mungkin secara tatap muka. Jadi saat kegiatan belajar mengajar, akhirnya saat pandemi pun setelah kami juga memantau dari pemerintah sudah melambat atau turun sedikit, kami mulai memasukkan anak didik kami dengan sistem dibagi 2 kelas, jadi kelas pagi sama kelas siang. Jadi tidak banyak adik-adik yang datang kemudian berkerumun. Kami membantu mencarikan apa yang bisa kami bantu, potensi apa yang bisa kami salurkan saat pandemi tersebut terjadi. Akhirnya kami mau membantu menjahit, membuat APD, kemudian membuat masker. Akhirnya dari pembuatan masker ini kami bantu penggalangan dana, dan alhamdulillah kami juga bisa membantu sedikit kebutuhan biaya pada teman-teman penyandang disabilitas yang dirumahkan. Pembelajaran pertama yang belum pernah saya dapatkan adalah saya bisa bertemu dengan para pejabat, saya bisa mengeluarkan ide-ide apa sih keluh kesah para penyandang disabilitas, para teman-teman penyandang disabilitas, baik di dunia kerja maupun baik di dunia pendidikan. Kemudian saya bisa belajar apa sih itu advokasi yang sebenarnya, tidak sewenang-wenang hanya kita di jalan teriak-teriak, demo-demo. Ternyata advokasi yang sebenarnya adalah kita memberikan informasi bahwa ini salah, dan kita harus bisa ngasih tahu, membenarkan cara yang benar itu seperti ini. Nah,
Itulah kenapa pemerintah pun sampai saat ini jika mengenai isu-isu penyandang disabilitas, pasti yang dihubungi pertama kali adalah kami komunitas sahabat difabel, karena kami pun kalau ada masalah kami menyampaikan masalah tersebut dan kami juga akan memberikan solusinya. Kemudian saya juga bisa mengenal satu sama lain teman-teman penyandang disabilitas, dengan teman-teman tuli saya di seperti ini, dengan teman-teman netra seperti ini, dengan intelektual seperti ini. Jadi pesan saya kepada teman-teman khususnya, terus kemudian kepada para orang tua, jika memiliki anak penyandang disabilitas, rangkullah mereka, sayangilah mereka, berilah mereka kesempatan, berilah mereka wadah untuk bisa memberikan kontribusi yang nyata, kontribusi yang baik. Nah, dari itu mereka pasti akan mempunyai ide-ide cemerlang, mempunyai pemahaman-pemahaman yang sangat luar biasa. Pesan saya juga kepada teman-teman, jika berjumpa dengan saya, berjumpa dengan kami para penyandang disabilitas, janganlah memandang kami sebelah mata, rangkullah kami, berilah kami kesempatan, berilah kami wadah, walaupun dengan cara kami yang berbeda, tapi tujuan kita adalah sama.